Baik, yang kita lihat ini adalah tipe cybercrime yang sangat banyak dilaporkan di tahun 2018. Yang menempati peringkat paling atas adalah terkait dengan penipuan. Jadi ketika orang belanja, tidak ada pembayaran atau barangnya tidak dikirimkan. Menempati peringkat kedua adalah pemerasan, kemudian berikut-berikutnya sampai dengan 10 kasus yang jumlahnya lumayan banyak. Nah, elemen of security itu ada 3 yang utama. Yang pertama adalah confidentiality, integrity, dan availability. Seperti apakah dia? Nah, confidentiality pada dasarnya adalah data dan informasi di dalam suatu sistem komputer hanya dapat diakses dan dibaca oleh orang yang berhak. Sedangkan integrity, data dan informasi di dalam suatu sistem komputer hanya dapat diubah oleh yang pemilik filenya. Kemudian availability, data dan informasi dalam suatu sistem komputer tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang berhak. Nah, adapun tambahan terkait dengan elemen of security, yakni non-reputational. Non-reputational ini maknanya adalah ketika kita membuat sebuah konten, membuat sebuah tulisan atau email yang isinya berhubungan dengan pelanggaran atau cybercrime, maka tidak ada celah bagi kita untuk melakukan penyangkalan. Ini artinya bahwa itu bisa dibuktikan secara digital. Itu makna dari non-repetition. Kemudian yang berikutnya adalah authenticity. Authenticity ini adalah proses untuk memastikan keoriginalitasnya sebuah data. Kemudian yang berhubungan dengan akses kontrol, aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses atau hak akses pada sebuah informasi. Adapun aspek-aspek ancaman, seperti kita ketahui, dapat dikategorikan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah interruption. Interruption atau pencegatan, interception, pengalihan, modification adalah pengubahan atau modifikasi, dan fabrication adalah pemalsuan. Digambarkan seperti berikut. Interupsi itu intinya perusakan informasi yang dikirimkan dalam jaringan dan menghalangi data sampai ke tujuan. Serangan jenis ini menyerang ketersediaan informasi ketika dibutuhkan atau availability sebuah data. Kita lihat gambarnya sebagai berikut. Pengirim itu tidak bisa mengirimkan data. Jadi, receiver tidak pernah menerima data yang dikirim oleh sender. Kemudian, contoh kasus yang berhubungan dengan kondisi ini itu adalah serangan terhadap DOS atau Distributed Denial of Service atau DDoS, Distributed Denial of Service. Kalau DOS ini istilahnya flooding, membanjiri paket data atau pesan ke target komputer atau komputer tujuannya. Sementara DDoS ini lebih dahsyat lagi serangannya karena dia akan memanfaatkan komputer-komputer zombie yang bisa saja puluhan, ratusan, bahkan ribuan jumlahnya untuk menumbangkan targetnya. Yang berikutnya adalah intersepsi. Intersepsi adalah pengalihan seseorang yang tidak memiliki hak akses. Bisa berupa user, program, atau komputer. Jenis ini adalah kategori serangan terhadap data yang sensitif atau confidentiality di suatu jaringan. Kalau kita lihat gambarnya seperti berikut. Data tetap terkirim, tetapi data yang diterima oleh penerima itu adalah data yang sudah dibaca atau data yang telah diakses oleh hacker. Contoh kasusnya adalah wiretapping atau penyadapan. Contoh kasusnya ini adalah kejadian berupa penyadapan saluran komunikasi, khususnya jalur yang menggunakan kabel.
Yang berikutnya adalah sniffing, adalah penyadapan terhadap lalu lintas data pada jaringan komputer. Yang berikutnya modifikasi atau modification. Dalam kasus ini pengubahan pihak yang tidak memiliki akses. Tidak hanya bisa menyusup ke sistem, tapi dapat juga mengubah isi dari data. Nah, merupakan ancaman terhadap integritas. Orang yang tidak berhak berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim dan diubah sesuai dengan keinginan orang tersebut. Kalau kita lihat gambarnya seperti berikut. Pengirim itu mengirim data, tetapi datanya tidak langsung sampai ke penerima, tetapi diambil alih oleh penyerang, kemudian penyerang melakukan modifikasi, kemudian mengirimkannya kembali ke penerima. Contoh kasusnya adalah pengambil alihan tampilan website, seperti kasus pada University of La Salette di Filipina. Jadi ini diambil alih oleh hacker. Kemudian cracker. Kemudian yang berikutnya serangan KPU. Kalau kita masih ingat pemilihan pertama Pak SBY dulu, itu logo-logo partai diubah dengan gambar-gambar buah. Kemudian yang terakhir adalah fabrication. Fabrication ini adalah pemalsuan, yakni seorang yang tidak memiliki hak akses memasukkan satu objek palsu ke dalam sistem yang ada. Orang yang tidak berhak berhasil meniru suatu informasi yang ada, sehingga orang menerima informasi tersebut menyangka informasi itu adalah berasal dari orang yang dikehendaki atau oleh si penerima informasi. Serangan ini menyerang keaslian atau authentication suatu informasi. Kalau kita lihat bahwa fabrication itu setelah sender tidak melakukan apa-apa pada dasarnya, tetapi attacker mengambil alih atau penyerang mengambil alih dan mengirimkan data ke penerima. Contoh kasusnya phishing email, yakni memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Yang berikutnya adalah, apa sih komputer forensik? Apa sih perbedaan antara komputer security dan komputer forensik? Nah, komputer forensik adalah teknik penyelidikan dan analisis atau investigasi berupa data dan bukti digital pada sebuah komputer. Tujuannya ini untuk melakukan penyelidikan dan analisis yang berhubungan dengan persoalan hukum, sehingga akan ditemukan siapa yang akan bertanggung jawab baik user maupun stakeholder-nya. Tahapan-tahapan komputer forensik yang pertama adalah identification, preservation, analysis, documentation, dan presentation. Ini adalah tahapan-tahapan yang berhubungan dengan forensik. Adapun digital forensik, kalau kita lihat, pada dasarnya ada 5 yang di dalamnya termasuk komputer forensik, mobile forensik, database forensik, live forensik, dan network forensik. Kalau kita bandingkan antara security dan forensik, maka cakupan security itu berhubungan dengan proteksi, melakukan deteksi, melakukan kontrol dan maintenance, serta recovery. Sementara forensik itu berhubungan dengan penyelesaian kasus-kasus kriminal, bukti-bukti, rekonstruksi, kebijakan dan hukum, serta pengadilan. Adapun regulasi atau undang-undang tentang cyber. Nah, melihat kecenderungan tentang banyaknya pelanggaran-pelanggaran bukan hanya di Indonesia, maka pada dasarnya memang dibutuhkan sebuah aturan atau regulasi yang mengatur tentang dunia cyber. Maka terciptalah yang namanya Undang-Undang Hak Cipta atau UUHC. Yang berikutnya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Dan jauh sebelum itu ada, kita sudah mengenal tentang kode etik penggunaan komputer yang terdiri dari 10. Yang pertama adalah
Kita jangan menggunakan komputer atau memanfaatkan komputer untuk menyakiti, berbohong, dan merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, etika yang kedua adalah jangan melanggar atau mengganggu hak atau karya komputer orang lain. Kode etik yang ketiga adalah jangan memata-matai file atau data orang lain. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri, jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu, jangan menduplikasi atau menggunakan software tanpa membayar, jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, jangan mencuri kekayaan intelektual orang lain, pertimbangkan konsekuensi dan akibat yang muncul dari program yang Anda buat atau yang Anda rancang. Selalu mempertimbangkan dan menaruh hormat terhadap sesama saat menggunakan komputer. Inilah yang menjadi kode etik. Sekiranya kode etik ini diterapkan dengan baik, maka mungkin saja kita tidak butuh tentang undang-undang hak cipta dan undang-undang ITE. Demikianlah materi ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.